Ya. Ohayo gozaimasu, minasan. Kyou wa hajimete no Nihongo no jugyo desu. Hari ini hari pertama kelas bahasa Jepang. Kono jugyo wa kapija ga okonatte VIP TV no Timor Leste to ishoni go kyoryoku tashimasu. Jadi kelas online ini adalah kerjasama Kapija dengan beberapa lembaga di Timor Leste. Kami bekerja sama dengan VIP TV. Ohayo gozaimasu. Minasan o genki desu ka? Minasan apakah sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang lain sehat. Bagaimana teman-teman di Timor Leste? Sehat? Alhamdulillah. Ya, sambil kita mulai, kita perkenalan dulu ya tentang kegiatan ini dan tentang Kapija 21. Terlihat nggak ya screen-nya? Sudah terlihat? Terlihat, Sensei. Hai. Ya, kelas online bahasa Jepang, kelas dasar 1, batch 3. Ini adalah kelas batch 3, angkatan ketiga dari kelas online bahasa Jepang ini. Nah, saya tuh kalau ini suka apa? Suka macet. Sebentar ya, maaf. Saya izin pakai ini saja karena suka macet. Ini masih terlihat ya? Masih, Sensei. Masih terlihat, tapi mohon maaf kadang-kadang kalau full screen suka macet-macet, jadi dia ada beberapa slide yang mungkin tidak bisa full screen. Pertama, perkenalan tentang penyelenggara program kelas online ini. Kelas online ini diselenggarakan oleh keluarga alumni program persahabatan Indonesia-Jepang abad 21. Kalau teman-teman atau minasang mau melihat lebih jauh tentang organisasi kami, silakan lihat di http://www.kapija21.org. Ada di sana tentang Kapija 21 dan kegiatan-kegiatan dari Kapija 21. Anggota Kapija 21 itu sebetulnya terdiri dari alumni beberapa program JICA, di antaranya alumni program Persahabatan Pemuda Abad 21 atau Youth Invitation Program for the 21st Century, dan alumni program pelatihan bagi pemimpin muda, Knowledge Co-Creation Program for Young Leaders. Tahun dibentuknya sudah agak lama ya, 18 Maret 1985. Dengan total anggota sekarang ada sekitar 4.200 orang anggota di seluruh Indonesia. Jadi tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Nah, tujuan program kelas online bahasa Jepang ini adalah yang pertama tentunya pengenalan dan fasilitasi pembelajaran bahasa Jepang di tingkat dasar. Jadi yang mulai dari awal sekali dari nol itu tidak apa-apa bisa ikut. Yang keduanya menyediakan pengajaran bahasa Jepang yang menjangkau berbagai wilayah dan lapisan masyarakat. Kita berusaha menjangkau berbagai lapisan masyarakat dari mulai kanak-kanak, umum, dan juga siswa, mahasiswa. Kemudian tentunya bertukar informasi dan berkolaborasi di bidang pendidikan dan budaya. Program kelas online bahasa Jepang ini tidak terlepas dari kerjasama dari berbagai pihak dan didukung oleh yang pertama adalah JICA Indonesia Office sebagai pendukung utama program kelas online bahasa Jepang ini. Kemudian ada Lembaga Pendidikan dan Keterampilan atau LPK Universitas Dharma Persada Jakarta, Indonesia. Di wilayah Timor Leste kami bekerja sama dengan VIP TV Timor Leste. Inisiasi program ini sudah dimulai sejak 2021. Sebetulnya sudah lama ya, setahun lalu. Hanya sejak Agustus 2002 tahun ini kita baru memulai kelas online batch 1. Nah, untuk pembelajaran yang lalu atau video-video belajar yang lalu, rekan-rekan bisa melihat di YouTube Kapija 21 Official. Ada di sana beberapa kelas-kelas kami yang sudah berlangsung sejak bulan Agustus.
Batch 3 sudah siap belajarnya? Siap. Halo. Siap. Siap. Hai. Siap ya? Ya, Haji Marima Show. Kita belajar bahasa Jepang yang pertama kali hari ini. Macet lagi. Ya. Hari ini kita belajar apa? Ya, perkenal bahasa Jepang hari ini. Pertama kita akan berlatih dulu beberapa kosakata. Pastinya harus tahu kosakata dulu ya sebelum kita bisa menggunakan kosakata tersebut. Yang kemudian kita akan belajar kalimat sederhana, menggunakan pola kalimat sederhana. Kemudian kita akan saling memperkenalkan diri, tapi dalam bahasa Jepang ya. Kita coba dalam bahasa Jepang, dan kemudian sedikit ada pengenalan aksara bahasa Jepang. Pengenalan tentang aksara yang dipakai dalam bahasa Jepang. Kalau dalam flyer itu kita ada tagline ya, semacam tagline. Belajar sampai berani berbicara. Memang tujuan kita seperti itu, kita mendorong, maksudnya kelas ini mendorong minasang untuk berani bercakap-cakap, berani praktek dalam bahasa Jepang. Tidak perlu takut salah, tidak perlu takut lupa, karena akan dibantu oleh sensei-senseinya nanti. Jadi yang penting adalah berani untuk mencoba. Hai,いいですか? Pertama kita belajar kosakata dulu ya. Tapi, halo, minasang. Daijoubu? Baik. Siap. Hai. Yang pertama kita belajar kata sapaan. Tadi saya menyapa minasang dengan Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Di Indonesia jam 8, di Timor Leste jam 10. Kira-kira Ohayo gozaimasu itu artinya apa? Artinya selamat pagi. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Kemudian ada lagi kata sapaan. Konnichiwa. Mungkin sering ya minasang mendengar konnichiwa. Konnichiwa itu sering diartikan sebagai selamat siang. Kemudian ada lagi konbanwa. Konbanwa, selamat malam. Abrigado, bukan ya. Arigatou gozaimasu. Katanya dari abrigado hampir mirip nih dengan arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu artinya terima kasih. Sudah tahu mungkin ya minasang. Kemudian ada sumimasen. Sumimasen adalah permisi atau maaf. Kira-kira minasang bisa mengingat nggak ya ini kata-kata ini? Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Saya ucapkan, minasang ucapkan apa? Repeat after me, mengucapkan kembali. Dicoba ya, minasang. Perhatikan juga pelafalan dan intonasi. Sebisa mungkin mirip. Ya, ohayo gozaimasu. Silakan. Ohayo gozaimasu. Yang lebih semangat kini masih pagi. Oh, di sana sudah siang ya, tapi tidak apa-apa. Yang lebih semangat. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu gitu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Nah, ohayo gozaimasu ini selain selamat pagi itu kita biasanya juga bukan kita, maksudnya orang Jepang juga menggunakan pada waktu pertama kali bertemu. Jadi misalnya pagi-pagi ketemu di kantor, di sekolah gitu ya. Ohayo gozaimasu gitu. Walaupun agak siang dikit. Ya, satu kali lagi minasang. Ohayo gozaimasu. Silakan. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Silakan. Konnichiwa. Nah, itu bagus. Siapa itu ya? Konnichiwa. Helder-san. Helder-san ii desu ne. Hai. Konnichiwa. Konnichiwa. Hai. Nah, itu bagus lagi. Siapa? Lara-san. Karena tadi ada suara apa? Ini ada tulisan. Lana-san. Konnichiwa. Nah, sekarang kalau konbanwa. Hai. Konbanwa. Konbanwa. Hai.
Arigatou gozaimasu. Silakan. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Perhatikan sedikit cara pelafalannya. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai. Hai desu ne. Yang kelima, sumimasen. 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 Agak pelan ya. Masen. Permisi, maaf. Permisi atau maaf. Kalau tadi ohayo gozaimasu kan semangat, kalau sumimasen agak pelan gitu ya, agak lembut. Dan Kira-kira bisa ya. Kira-kira bisa diingat nggak ya ini 5 kata ini? Bentar. dan konbanwa. Ya. Coba sekarang saya izin ini untuk maaf, saya tutup dulu sebentar. Saya tutup dulu sebentar. Layarnya masih kelihatan ya. Sekarang saya sebutkan bahasa Indonesianya, Minasang sebutkan bahasa Jepangnya. Kira-kira tadi masih ingat nggak ya yang 5? Mudah-mudahan masih ingat ya. Saya sebutkan bahasa Indonesianya, Minasang sebutkan bahasa Jepangnya. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Selamat malam. Konbawa. Konbanwa. Konbanwa. Ah, Konbanwa. Hai. Terima kasih. Konbanwa. arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai. Minasang ya, silakan dibuka speakernya ya. Maaf. Sumimasen. Sumimasen. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Selamat siang. Konnichiwa. Konnichiwa. Maaf. Sumimasen. Sumimasen. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai. Ah, gozaimasu ya. Arigatou Gozaimasu. gozaimasu. Hai. Punya ada Kalau- dibaca ya? Kalau tulisan romajinya dan tulisan hiragananya itu arigatou gozaimasu. Boleh seperti itu. Ada u-nya sedikit di belakang, tapi kalau misalnya arigatou gozaimasu gitu juga nggak apa-apa. Arigatou gozaimasu gitu juga nggak apa-apa. Arigatou gozaimasu juga tidak apa-apa. Itu pelafalan. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai, selamat malam. Konbanwa. 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 Hai, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih. Hai, ya kita lanjutkan lagi. Ya. Sekarang kata ganti orang. Kata ganti orang. Saya itu watashi. Saya watashi. Kalau orang Jepang itu nunjuknya bukan ke dada tapi ke hidung. Jadi kalau menunjuk saya itu ke hidung, watashi. Watashi. Iya. Anda, anata. Anata. Orang anata. Ya, orang itu maksudnya orang ketiga adanya di sebelah sana gitu ya, jauh dari kita mungkin, itu adalah anohito atau anokata. Anokata itu lebih formal. Anohito itu percakapan biasa. Nah, kemudian yang 4, kalau kita menyebutkan nama siapapun, baik itu orang Jepang maupun non-Jepang, belakangnya wajib pakai sang. Jadi misalnya kalau saya, Rizka-san. menyebutkan nama saya, Rizka-san. Tapi kalau saya menyebutkan nama saya sendiri, saya tidak usah pakai sang. Jadi watashi wa Rizka des. Kalau teman-teman menyebutkan nama orang, belakangnya harus pakai sang. Iriska. Ya, coba ya. Itu yang ada Yamada, Mbak Riz. Yamada, ya 4 ini Yamada sang. Ini contohnya Nama. Yamada, Oh, ya, nama orang. Yamada sang gitu misalnya. Yamada sang, Santos sang. Berarti kalau saya panggil Santani-san. Ya, Santani sang. Nah, ini tulisannya san ya, tapi biasanya pelafalannya itu sang. G. Pakai Sang. G, sang. Santani sang.
Tapi san juga tidak apa-apa, cuma antara itulah eng dan en itu samar-samar beda-beda sedikit gitu ya. Sang atau san. Oke. Hai, watashi saya, anata Anda, anohito orang itu, kemudian nama memakai sang. Hafal nggak ya? Sebentar. Saya anata apa dalam bahasa Indonesianya? Anda. 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 Watashi. Saya. Anohito. Orang itu. Orang ketiga. Orang itu betul. Misalnya Santos-san. Jadi Nama. Santos nama ya. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Oh iya, Mas. Maksudnya bahasa Indonesianya apa? Oh, selamat pagi. Selamat pagi. Sumimasen. Maaf. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Hai, desu ne. Masih fokus ya. Ya, sekarang kita masuk ke pola kalimat. Watashi wa Santos desu. Saya adalah Santos. Watashi wa Santos. Watashi wa Gantri. Watashi wa Rizuka desu. Saya adalah Rizuka. Itu bentuk pola kalimat yang pertama. Pola kalimat yang kedua. Misalnya, watashi wa Regina dewa arimasen. Watashi wa Regina dewa arimasen. Artinya, saya bukan Regina. Ya, saya bukan Regina. Anata wa donata desu ka? Kalimatannya ya, yang nomor 3. Anata wa donata desu ka? Siapa Anda? Tapi di dalam kalimat ini itu sebetulnya menanyakan nama. Anda siapa? Siapakah nama Anda? Walaupun nama kata-kata nama di situ tidak ada, tapi menyatakan siapa yang dijawab dengan nama. Ya, kita coba kalimatnya. Saya ucapkan duluan, kemudian minasan mengikuti. Yang pertama, watashi wa Santos desu. Watashi wa Santos desu. Watashi wa Santos desu. Watashi moichido, satu kali lagi. Watashi wa Santos desu. Ada u di belakangnya. Watashi wa Santos desu. Watashi wa Santos desu. Santos desu. Santos. Perhatikan baik-baik. Santos. Watashi wa Santos desu. Lafalnya. Santos ada seperti u tapi tipis sekali. Nanti akan dijelaskan kenapa. Tapi ini sekarang pelafalannya. Watashi wa Santos desu. Watashi wa Santos desu. Hai. Nah, tidak apa-apa. Yang nomor 2. Watashi wa Regina dewa arimasen. 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 Hai. Ini yang kalimatannya ya. Anata wa donata desu ka? Anata wa donata desu ka? Hai. Satu moichido. Ya, satu kali lagi. Anata wa donata desu ka? Anata wa donata desu ka? Hai, desu ne. Jadi minasan perhatikan di sini ya, yang nomor 1 nani wa. Nani itu maksudnya titik-titik, kalau bahasa Indonesia titik-titik wa, titik-titik desu. Des itu untuk kalimat positif. Titik-titik wa, titik-titik nama gitu misalnya. Dewa arimasen untuk kalimat negatif. Yang ketiga, anata wa donata desu ka? Desu ka itu kalimat tanya, walaupun tidak ada tanda tanya. Kelihatan nggak nomor 3? Watashi wa Regina dewa Hai. arimasen. Arimasen.
Yang ketiga, anata wa donata desu ka? Itu adalah kalimat tanya, walaupun di dalam tulisannya tidak ada tanda tanya. Tapi tapi letak ciri kalimat tanyanya ada pada di belakang itu ada ka. Desu ka itu artinya adalah kalimat tanya. I desu ka? Hai. Nah, yang berikutnya. Pola kalimat ini misalnya watashi wa santos desu. Itu juga bisa dipakai misalnya itu kan artinya tadi saya adalah Santos. Saya bernama Santos. Watashi wa santos desu. Itu saya adalah Santos. Ini juga bisa dipakai misalnya mau menyatakan saya adalah pengajar. Watashi wa sensei desu gitu misalnya. Saya adalah siswa. Watashi wa gakusei desu. Jadi titik-titik wa, titik-titik des itu bisa diikuti isi dengan nama atau pekerjaan. Watashi wa Rizka desu. Watashi wa sensei desu. Saya adalah Rizka, saya adalah pengajar. Bentuk yang kedua, yang satu lagi, misalnya watashi wa Bandung karakimashita. Saya berasal dari atau datang dari Bandung. Watashi wa Bandung kara kimashita. Jadi belakangnya kara kimashita. Hai. Coba ya, ini banyak yang Timor Leste ya. Misalnya, watashi wa Santos desu. Silakan minasan. Watashi wa Bokkou kara kimashita. Watashi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, watashi wa Timor Leste kara kimashita. Watashi wa Timor Leste kara kimashita. Timor Leste kara kimashita. Hai, desu ne. Jadi saya berasal dari Timor Leste. Bukan saya ya, minasan maksudnya. Saya berasal dari Bandung. Watashi wa Bandung kara kimashita. Minasan wa Timor Leste kara kimashita. Atau ada siapa lagi misalnya dari ya? Jadi datang dari. Nah, kalau pola bahasa Jepang itu memang agak beda ya dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu predikat itu kalau bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek. Kalau bahasa Jepang itu predikatnya itu di ujung, kata kerjanya itu di ujung atau predikat. Ya, kalau sekarang karena masih tahap dasar, kita kita menirukan dan mengikuti bentuk-bentuk kalimat. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah mengerti minasan yang tentang ini des, dewa, arimasen, sama des, Kak? Kalimat positif, kalimat tanya, dan kalimat negatif? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya nggak ada ya. Tuldi nggak ada? Arigato gozaimasu. Ya sudah. Kalau gitu sudah siap praktek, praktek ya minasang. Kita praktek perkenalan. Sambil latihan kita berkenalan. Nah, ditambah lagi sedikit ya. Tadi pertama ada sapaan. Konnichiwa, ohayo gozaimasu, atau apa terserah boleh. Konnichiwa misalnya. Nah, pada saat kita perkenalan, kita mengucapkan hajimemashite. Hajimemashite. Artinya kurang lebih mungkin ya perkenalan. Watashi wa namanya des. Misalnya watashi wa Rizka des. Kemudian tempat asalnya Bandung. Kara kimashita. Nah, yang terakhir sesudah kita berkenalan, kita mengucapkan dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Itu padanan kata dalam bahasa Indonesianya tidak ada yang sangat mirip, tapi kurang lebih artinya silahkan Anda beramah tamah kepada saya atau berperilaku baik kepada saya, semacam itu. Di bahasa Indonesia tidak lazim ya, tapi kalau di bahasa Jepang selalu ada seperti itu. Dozo yoroshiku onegai shimasu pada saat kita berkenalan atau pada saat kita meminta seseorang melakukan sesuatu. Hai minasan,
Jadi hari ini perkenalan, kita coba perkenalan. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Saya contohkan dulu ya, nanti saya tunjuk satu-satu untuk berkenalan. Hai. Saya contohkan dulu. Konnichiwa, hajimemashite, watashi wa Rizuka desu. Bandung kara kimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Hai. Kita coba maaf. Siapa yang mau coba ya? Ada yang mau volunteer? Mau coba? Ada yang sudah? Siapa? Lanasang? Lanasang mungkin mau coba? Iya. Hai. Silakan Lanasang. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa Lana desu. Timor-Leste kara kimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai desu ne. Ya, seperti itu ya, minasan. Kita coba lagi. Pedro-san. Pedro-san imasu ka? Ada Pedro-san? Pedro-san. Pedro-san lagi tidak connect audio. Atau ada? Pedro-san ada? Hai. Konnichiwa, hajimemashita. Watashi wa karismi desu wa oragato. Dari mana asalnya Pedro-san? Timor-Leste. Timor-Leste kara kimashita. Terus yang terakhir, yang kalimat terakhir, Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai,いいですね. Ja, satu lagi. Hai, terima kasih Pedro-san. Helder-san imasu ka? Konnichiwa. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa Elder desu. Watashi wa Timor-Leste kara kimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai,いいですね. Ya, terima kasih Helder-san. Kemudian siapa yang mau coba lagi? Aku ya. Boleh. Bang Gantri ya ini. Ya. Bang Gantri. Konnichiwa. Ya. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa Gantri desu. Billy kara kimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai,いいですね. Arigatou gozaimasu. Nah, itu suara siapa itu? Suara Agida-san, bukan? Agida-san. Oke. Konnichiwa. Hai, silakan. Ya, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Agida desu. Timor-Leste kara kimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai, dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai, dozo yoroshiku onegaishimasu. Agida-san. Yang dari Indonesia siapa ya? Yudi Satrio-san. Imasu ka? Imasu desu. Hai Yudi-san, dozo. Yudi-san kayaknya ini pernah datang ya, tapi ini. Hai, dozo Yudi-san. Hai. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa Yudi desu. Depok kara kimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Ii desu ne, Yudi-san. Satu lagi ya, Kimberly-san. Kimberly-san. Hai. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa Kimberly desu. Timor-Leste kara kimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai, ii desu ne. Minasan jouzu desu ne. Yokata. Wah, minasan ini sudah itu ya, sudah mulai berani ya ini melafalkan bahasa Jepangnya. Kalau misalnya sini sudah lancar, kita tambah lagi sedikit. Kita tambah lagi kosakatanya ini ya. Yang pertama, ini enggak ada. Oh, maaf, ini ada apa?
ada yang nggak ada ininya romajinya. Ya tidak apa-apa. Yang pertama gakse dari kiri ya, dari kiri yang perempuan pakai seragam gakse. Gakse artinya siswa. Gakse. Siswa SMA, siswa SMP itu gakse. Yang di tengah-tengah itu mahasiswa, daigakse. Daigakse. Mahasiswa. Minasan apakah mencatat? Atau diingat-ingat saja tidak apa-apa, dicatat boleh, diingat-ingat juga boleh. Daigakse, mahasiswa. Kemudian guru, sensei. Sensei. Gakse, siswa. Daigakse, mahasiswa. Sensei, guru. Hai. Yang keempat, karyawan. Karyawan maksudnya misalnya pegawai di kantor gitu ya. Itu kaisha-in. Kaisha-in. Bentar. Karena tidak ada ininya. Kaisha-in. 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 Selanjutnya komui, pegawai negeri. Komui. 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 Yang keempat, jurnalis itu janarisuto. Agak susah ya. Janarisuto. Tapi mirip-mirip kata-kata dalam bahasa Inggris karena memang asalnya dari bahasa Inggris. Janarisuto. Janarisuto. Baik. I desu ka? Ya, sekarang saya ucapkan minasang mengikuti. Saya dulu, kemudian diikuti oleh minasang. Yang pertama, gakse. Silakan. Gakse. 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 Walaupun nulisnya gakuse, tapi U-nya seolah-olah hilang gitu ya. Gakse. Gakse. Hai. Yang ketiga, daigakse. 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 Sensei. Sensei. Silakan, minasang. Sensei. Sensei. Hai. Walaupun ada I, tapi I-nya seolah-olah nggak terlalu disebutkan ya. Sensei. Sensei. Hai. Kaisha-in. 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 Komui. 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 Hai. Nah ini komui. Hai. Janarisuto. 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 Hai. Arigatou gozaimasu. Mau dihapus tapi ini kelihatan dari gambar ya. Gak apa-apa lah, saya coba aja dihapus. Baik, kita hafalkan dulu kata-katanya ya. Saya sebutkan bahasa Indonesianya, minasang sebutkan bahasa Jepangnya. Mahasiswa. Daigakse. Dagasege. Daigakse. Daigakse. Pegawai negeri. Daigakse. Kumuin. Komui. Kumui. Hai. Komui. Guru. Guru. Sensei. Hai. Jurnalis. Janaristo. Janarisuto. Janaristo. Yanaristo. Yanaristo. Janaristo. A-nya agak panjang. Jurnalisto. Zarisito. Janaristo. Kalau ini nggak boleh dipisah ya sebetulnya, tapi kira-kira begitu. Janaristo. Janaristo. Hai. Itu sebetulnya asal katanya jadi jurnalis dari bahasa Inggris karena diadopsi oleh bahasa Jepang, jadinya pelafalannya dalam bahasa Jepang sehingga menjadi janaristo. Ada. Janaristo. Siswa. Janaristo.
Gakuse. Siswa gakse. Hai. Gakse. Gakse, Guru? gakse, gakse. Sensei. Sensei, sensei, sensei. Hai. Saya Watashi wa. Watashi wa. Watashi wa, watashi wa, selamat pagi. watashi wa ganti. Ohayo gozaimasu. Watashi wa sensei desu. Hai. Ohayo gozaimasu. Hai. Gozaimasu. Betul. Pegawai negeri Komuin, Komuin. Selamat malam. komui, Konbawa. Hai. Konbanwa. konbawa. Maaf. Sumimasen. Sumimasen. Saya Watashi wa. Watashi wa, Watashi wa sumimasen. saya pengajar. watashi wa sensei. Hebat ya, udah langsung bikin kalimat. Hebat, Watashi Subarasi. wa sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Terima Hai, kasih. siap, siap. Ya, Obrigado. baik sekali Minasan. Obrigado. Ya, sekarang karena Minasan kira-kira sudah mulai ingat ya, itu tadi ada beberapa kata, kita langsung coba. Jadi sekarang sebutkan nama dan sebutkan pekerjaan Minasan. Misalnya kalau saya, watashi wa Rizka desu. Watashi wa sensei desu. Seperti itu ya. Bisa ya, Minasan? Hai. Siapa yang belum ya? Sarmento Diaz. Sarmento Diaz imasu ka? Sarmento Diaz sang. Sarmento desu. Lagi off. Hai. Atau ada yang mau coba? Siapa tadi? Ada suaranya. Siap. Silakan. Watashi wa elder desu. Oh, Helder sang. Coto mati kudasai. Tunggu sebentar Helder sang. Ya, silakan. Watashi wa elder desu. Watashi wa daigakse. Oh, so desu ka. Jadi Helder sang mahasiswa ya. Di mana? Mahasiswa di mana? Di Timor Leste. Di Timor Leste. Ya, maksudnya di universitas di Timor Leste di universitas mana? UNTEL. Hmm? UNTEL. Oh, Entel. Ah, ya. Hai, arigatou Universitas gozaimasu. Nasional itu. Universitas Nasional. Arigatou gozaimasu, Elder-san. Ja, Aldo-san. Aldo Sanchez-san. Ada? Masih off ini, masih tidak dibuka mic-nya. Ya, kalau gitu Bang Gantri-san. Bang Gantri silakan. Arigatou gozaimasu. Hai. Watashi wa Gantri desu. Watashi wa jurnalisto. Ujungnya sedikit lagi. Watashi wa jurnalisto. Satu lagi ada yang kurang itu. Oh, watashi wa Gantri desu. Watashi wa jurnalisto. Janaristo des. Ada desnya belakang. Oh, des. Sorry. Ya. Watashi wa Gantri desu. Watashi wa jurnalista desu. Hai, i desu ne. Arigatou gozaimasu. Ada yang on cam nih, Julio. Betul nggak saya melafalkan namanya? Julio-san. Julito. Julito Simenez-san. Hai, mau coba? Mana? Julito, kuliah apa? Julito. Julito coba kah? Belum ya, belum ini. Hai, kita coba siapa lagi yang dulu tuh, masih mute, di unmute. masih di-mute. Julito, on your mic lo ba? Mic-nya belum dibuka mungkin Julito-san. Belum? Ya, sambil nunggu kita coba lagi yang lain dulu ya. Zelijo 20. Zelijo-sang ada? Julito sudah terbuka mic. Oh, Julito sudah terbuka. Silakan Julito-sang. Dicoba. Watashi wa Julito, Kokoto Ya. kuliah ba? Ya. Dia kono kala. Dia Ronana. Hai. Ya, telas. Ya. Silakan Julito-sang dicoba. Watashi wa nani namanya dan pekerjaannya.
Watashi wa. Ini watashi wa. Ini nama pekerjaan. Maksudnya Unia narang. Primeiro unia narang, depois segundo ne unia serviço. Ane sang watashi wa gantri desu. Watashi wa jornalistu desu. Langsung ya. Desu, Watashi wa Julito Jimenez. Watashi wa jurnalis. Hai. Ini kecil. Hai, arigatou gozaimasu. Julito sebelakangnya jangan lupa desnya harus dibunyikan. Jadi watashi wa Julito desu. Watashi wa jurnalisto desu. Hai, mau ichido. Silakan satu kali lagi. Watashi wa Julito desu. Hai. Watashi wa jurnalista desu. Hai, arigatou gozaimasu. I desu ne. Ya, kita coba lagi. Lanasang udah ya tadi. Tapi Lanasang mau coba lagi? Lanasang. Lanasang, hai. Silakan. Oke. Arigatou gozaimasu. Watashi wa Lana desu. Watashi wa daigakusei desu. Hai, i desu ne. Arigatou gozaimasu. Siapa lagi? Ada lagi yang belum? Tadi siapa? Sarmento dia sudah belum? Saya dulu dong. Boleh dong. Siapa ya dong? Aduh. Agida Sang. Ya, boleh. Agida Sang. Silakan. Nah, watashi wa jurnalisto desu. Hai, i desu ne. Arigatou gozaimasu. Ya, minasang nanti kalau ketemu siapa gitu ya, orang Jepang mau memperkenalkan diri seperti itu. Jangan lupa terakhirnya harus dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, i desu ka? Daijoubu minasang. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Belum ada ya? Masih ada setengah jam pengenalan huruf. Tapi kita coba lagi sebentar. Kita balik lagi ke pola kalimat yang ini dulu. Tadi misalnya watashi wa jurnalisto desu. Pakai kalimat yang ini ya. Sekarang kalau misalnya mau bilang saya bukan jurnalis, itu kan pakainya dewa arimasen. Watashi wa jurnalisto dewa arimasen. Watashi wa jurnalisto desu. Watashi wa watashi wa sensei desu. Saya adalah pengajar. Watashi wa jurnalisto dewa arimasen. Saya bukan jurnalis. Nah, sekarang kita coba pakai pola kalimat yang memakai kata dewa arimasen atau artinya bukan. Kita coba dulu ya. Yudi-san. Yudi-san imasu ka? Imasu desu. Imasu desu. Hai. Ya, misalnya Yudi-san mau bilang saya adalah mahasiswa, saya bukan jurnalis. Jadi bagaimana kalimatnya? Watashi wa daigaku desu. Daigaku. Mahasiswa kan? Ya. Watashi wa daigaku desu. Watashi wa daigakusei. Hai. Ja, Watashi wa daigaku. Watashi wa daigakusei desu. Watashi wa jurnalisto ja arimasen. Dewa arimasen. Dewa arimasen. Hai. Ya betul, ja arimasen bisa ya, tapi di sini kita pakai dewa arimasen. Hai, arigatou gozaimasu. Coba Yudi-san satu kali lagi tapi agak lebih pelan kalimatnya. Watashi wa daigakusei desu. Watashi wa jurnalisto dewa arimasen. Hai, arigatou gozaimasu. I desu ne. Siapa lagi yang belum coba? Siapa ya? Ampliatus-san. Ampliatus-san imasu ka? Ampliatus-san sedang tidak buka mic. Sarmento-san. Sarmento-san imasu ka? Ada? Sarmento-san ada suaranya? Bisa ada suaranya? Sarmento punya suara itu tidak baik. Oh gitu. Oh lagi itu ya. Ya, Ampliatus-san kalau gitu. Ampliatus-san ada suaranya? Bisa ada suaranya? Ya, silakan. Saya baru dengar. Mungkin saya belum mengerti itu. Oh gitu, ya tidak apa-apa.
Tidak apa dicoba ya. Ampliatusa misalnya mau bilang saya adalah apa pekerjaannya sekarang, misalnya jurnalis gitu ya, atau apa mahasiswa. Jurnalis, misalnya jurnalis. Saya adalah jurnalis. Watashi wa janaristo desu. Watashi wa Watashi wa jurnalis desu. Nah, belakangnya jangan lupa. Ya, satu kali lagi. Watashi wa jurnalis desu. Hai, saya bukan mahasiswa. Watashi wa daigakse dewa arimasen. Silakan. Ampliatusa. Watashi wa saya bukan mahasiswa itu apa? Mahasiswa itu daigakse. Watashi wa daigakse. Dewa. Watashi wa daigakse dewa arimasen. Watashi wa daigakse dewa arimasen. Oh, arimasen dewa. Oh. Hai. Watashi wa daigakse dewa arimasen, artinya saya bukan mahasiswa. Satu kali lagi, ampliatusa. Watashi wa halo. Watashi wa arimasen. Daigakse, watashi wa daigakse dewa arimasen. Watashi wa daigakse dewa arimasen. Hai, silakan. Arimasen. Sebentar dulu ya. Watashi wa daigakse dewa arimasen. Ya, arimasen. Arimasen. Hai,いいですね。じゃあ、ありがとうございます。Ampliatusa. Sekarang kita coba Joey, dipanggilnya Joey ini, Joey Sang. Nulisnya Jo apa Jo? Jo apa Joey dipanggilnya? Jo Sang, Joey. Z. Lagi tidak buka mic. Aje-san, bele kuliah-san. Ya, tidak apa-apa. Siapa lagi yang mau coba ya? Aku. Aku sang. Gantri sang. Hai. Silakan. Saya adalah jurnalis. Saya bukan. Gozaimasu, Sensei Rizka. Hai. Watashi wa janaristo desu. Hai. Watashi wa sensei dewa arimasen. Hai,いいですね。私はジャーナリストです。私は先生ではありません。はい、いいですね。Siapa tadi? Arigato. Jo sudah terbuka mic-nya belum? Mic-nya jangan disembunyikan. Gak ada. Hai, ya sudah, tidak apa-apa. Ada lagi yang mau coba? Kalau tidak ada lagi kita. Saya Des, saya Sang, saya maaf ya, karena saya tidak baik ini. Iya, itu si nggak apa-apa. Jo, sudah bisa buka mic? Ya, kalau misalnya ada gangguan, ya silakan Jo. Saya adalah Jo. Watashi wa Jo desu. Koneksinya putus-putus ya. Baik. Sambil nunggu Jo siap-siap, barangkali ada tadi siapa? Agida Sang ya? Agida Sang bukan? Saya. Ya, saya siapa? Pedro. Oh, Pedro Sang. Silakan Pedro Sang mau coba. Saya adalah Watashi wa Pedro Correa dos Santos. Watashi wa Pedro des. Watashi wa Pedro des. Watashi wa Ya, watashi wa apa? Mau bilang apa?
mau berkata apa? Misalnya, watashi wa Pedro desu. Watashi wa Agida, dewa arimasen, gitu juga boleh. Saya adalah Pedro, saya Sekarang bukan saya lagi. Agida. Ya. Sebentar, Pedro sudah siap? Sudah bisa mengulang? Sudah. Sekarang Agida-san. Ya, boleh Agida-san, silakan. Oke, arigatou gozaimasu. Watashi wa Agida desu. Watashi wa jurnalistu desu. Watashi wa komui dewa arimasen. Oh, sugoi. Jouzu desu ne, Agida-san. Ya, bagus ya Agida-san. Watashi wa ada 3 ya. Watashi wa Agida desu, watashi wa jurnalistu desu, watashi wa komuing dewa arimasen. Saya adalah Agida, saya adalah jurnalis, saya bukan pegawai negeri. Hai. Arigatou gozaimasu. Josang kayaknya sudah mulai nih, sudah muncul. Mic-nya sudah dibuka. Coba. Hai. Masih putus, masih belum ya? Hai, baik. Kalau begitu, gimana? Elder mau soal. Ada. Ya, silakan. Watashi wa elder desu. Watashi wa daigatsu desu. Watashi wa sensei dewa arimasen. Arigatou gozaimasu. Hai, elder. Arigatou gozaimasu. Yokatta desu ne. Hai, bagus ya tadi barusan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita maju lagi sedikit lagi? Ada mau ditanyakan dulu dari pola kalimat ini? Belum ada? Belum ada. Hai, baik, kita masih punya 25 menit. Saya coba masuk ke bagian keempat. Saya punya jaringan tidak baik ini, saya mau lanjut, tapi... Iya. Iya, tidak apa-apa. Oh iya, Minasang, nanti kalau misalnya di kelas ini ingin mengulang lagi apa yang dipelajari hari ini, itu nanti ada YouTube channelnya ya, ada rekaman YouTube-nya, sehingga Minasang bisa lihat kembali kelas kita hari ini. Hai, ini Ska. Ya, kita masuk ke bagian keempat. Oh, pengenalan huruf. Kalau ini hanya pengenalan ya, Minasang, kita tidak jadi kita mau tidak mau kalau misalnya belajar bahasa Jepang itu memang kita harus mengenal hurufnya karena kita harus bisa membacanya juga. Tapi ini hanya pengenalan, jadi tidak terlalu berat. Pengenalan huruf apa saja yang dipakai dalam bahasa Jepang. Nah, huruf dalam bahasa Jepang itu mungkin Minasang pernah dengar atau pernah baca gitu ya, atau mungkin pernah lihat-lihat di mana gitu, ada 3, secara umum ada 3, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Hiragana dan katakana itu seringkali disebut juga sebagai huruf kana. Hiragana, katakana, dan kanji. Ada 3 macam huruf. Nah, pemakaiannya dalam kalimat misalnya gini, ada kalimat bahasa Jepang, aduh langsung nggak bisa baca nih sensei, ya tidak apa-apa karena kita memang belum belajar ya. Nah di sini itu ada beberapa gabungan huruf, Minasang perhatikan. Yang warna biru, yang garis-garisnya banyak itu adalah kanji, warna biru itu adalah kanji. Yang warna kuning itu adalah hiragana. Kemudian kalau yang warna hijau Minasang sudah tahu semua ya, huruf Romawi atau kalau dalam bahasa Jepang itu disebut romaji. Nah, kemudian ada satu lagi yang warna hitam, itu adalah katakana. Jadi dalam satu kalimat bahasa Jepang itu bisa ada bermacam-macam huruf. Tapi Minasang jangan khawatir karena kita akan mempelajarinya satu persatu huruf-huruf tersebut. Nah dari sini ini hanya menggambarkan ya kalau dalam kalimat dalam bahasa Jepang itu ada bisa ada 4 macam huruf dalam satu kalimat. Nah, biasanya kalau kita lagi sedang belajar itu, kita kan belum bisa langsung membaca kanjinya atau apanya. Nah, itu biasanya suka ada huruf kecil di atas kanji, disebutnya furigana. Furigana itu adalah huruf hiragana yang ditulis kecil di atas kanji, maksudnya untuk membantu
membaca kanjinya. Jadi kalau misalnya di dalam bahasa Jepang itu yang pertama kali dipelajari adalah huruf hiragana. Kalimat ini dibacanya watashi wa Dell no komputer o skaimasu. Artinya saya menggunakan komputer Dell, tapi ini hanya sebagai contoh kalimat saja ya. Yang ingin diperlihatkan di sini adalah huruf-hurufnya. Kanji rumah. Jadi yang biru itu kanji, yang kuning itu hiragana, warna kuning, semua yang warna kuning ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 tempat. Itu huruf hiragana. Kalau yang huruf warna hijau itu huruf Romawi atau Romaji kalau bahasa Jepang. Dan yang warna hitam itu katakana. Nah, sekarang kita belajar cara arah membaca huruf. Arah membaca huruf Jepang itu ada 2. Yang pertama seperti bahasa Indonesia ya, atau bahasa Timor Leste juga mungkin dari kiri ke kanan. Jadi dari kiri ke kanan arah bacanya. Kemudian ada satu lagi dari atas ke bawah. Teksnya itu dalam satu paragraf bisa baca dari kiri ke kanan atau bisa dari atas ke bawah. Itu cara membaca hurufnya. Nah, ini hiragana itu bentuknya kira-kira seperti ini. Minasan hanya melihat sekilas ya, sekilas saja bahwa dia punya bentuk yang cenderung ada lengkung-lengkung. Hiragana itu dulu awalnya sebetulnya semua huruf bahasa Jepang itu berawal dari kanji yang diadopsi dari Cina. Kemudian pada waktu itu kanji itu tidak boleh dipelajari oleh perempuan sehingga dipakai huruf hiragana sebagai menggantikan kanji. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman kan ada masuk masuk bangsa lain gitu ya ke Jepang, ada hubungan dengan bangsa lain, ada kata-kata serapan dari bahasa asing ke bahasa Jepang. Nah, itu ditulisnya dalam bahasa katakana. Karenanya untuk setiap kata-kata bahasa asing, misalnya nama-nama minasang, atau tadi jurnalis itu janaristo, itu ditulisnya pakai katakana, karena dia adalah kata asing, bukan berasal dari bahasa Jepang. Nanti kita masih agak lama ya belajar katakana, sekarang kita ke hiragana dulu. Hiragana hurufnya kira-kira seperti ini. Nah, hiragana itu satu huruf mewakili satu suku kata. Jadi kalau di bahasa Indonesia atau bahasa Timor Leste juga mungkin itu kan ada vokal dan konsonan. Vokal terdiri dari A, I, U, E, O, kemudian konsonan B, C, D, E, F, G, gitu, B, C, D, dan sebagainya. Kalau di huruf hiragana itu seperti suku kata. Jadi A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Si, Su, Se, So, Ta, Ci, Tsu, Te, To, dan seterusnya. Nah, biasanya untuk mengenal hiragana ini kita ada beberapa cara tentunya, cuma yang salah satu yang diajarkan di kelas ini adalah mengingat suku kata yang pertama, yaitu yang berbunyi A. Kita sebutkan saja ya, ini hanya pengenalan. Akasatana, Hamayarawa. Akasatana, Hamayarawa. Hai, boleh diucapkan minasang silakan untuk melinikan lidah untuk Akasatana Hamayarawa. Rawa, ya. Akasatana Hamayarawa. Akasatana Hamayarawa. Ditirukan saja ya minasang, ditirukan. Akasatana Hamayarawa. Akasatana Hamayarawa. Ya. Ya, nanti boleh diulang-ulang. Maksudnya Akasatana Hamayarawa. Akasatana Hamayarawa. Akasatana Hamayarawa. Hai, ini desu. Boleh, ya. Nah, kegunaannya kita menghafalkan urutan tersebut adalah tadi kan akasatana Hamayarawa. Yang pertama adalah A. Hamayarawa. Yang pertama adalah A. Akasatana Nanti Hamayarawa. Iya betul. Hai, nah sesudah itu kita perhatikan dulu yang bagian A. A kan ya tadi A.
Nah, si A ini baris grupnya itu ada 5 huruf. A, I, U, E, O. Baca saja ya ini apa, lafalkan. A, I, U, E, O. Dari grup A ini ada A, I, U, E, O. Ada 5. A, I, U, E, O. Kemudian yang dari K. Kaki, ku, keko. Silakan. Kaki, ko, kiko. Nah, urutannya ininya diperhatikan. A, I, U, E, O. Silakan. A, I, U, E, O. Ya. Jangan diperhatikan bentuknya dulu ya. Bentuknya boleh lupa. Ini dulu apa sebutannya dulu. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ya. Sekarang yang grup K kan tadi akasatana. Habis itu K yang bawahnya. Kakiku keko. Silakan. Kakiku keko. Ya, satu kali lagi. Kakiku keko. Hai, desu ne. Sekarang habis akasa jadi sa sekarang. Sa. Sasisu seso. Ah, iya silakan minasan. Sasisu seso. Ayo minasan yang lain suaranya mana? Sasisu seso. Hai, kita ucapkan ya, kita ucapkan supaya lidah kita juga terbiasa. Sasisu seso. Nah, sasisu seso. Hai, siapa itu ya? Hai, semangat sekali, hebat, luar biasa. Sekarang yang tak, perhatikan baik-baik karena ini agak beda lafalnya. Hai, tak sekarang ya, tapi ini lafalnya agak beda. Tachitsu teto, silakan. Tachitsu teto. Tachitsu. Silakan. Tachitsu seso. Kalau grup ta semuanya ta bunyinya jadi ta. Tapi tachitsu te to. Tachi ci. Tachi tu te to. Hai. Ya nggak apa-apa nanti kita ulang. Ini hanya perkenalan ya. Sekarang grup na. Jadi kalau grup na gimana? Nani nu neno. Ya silakan. Nani nu neno. Ya. Nani nu neno gampang ya. Sekarang grup Sekarang grup H. Nah, H juga ada perbedaan sedikit. Dengarkan baik-baik. Hahifu fu. Hahifu heho. Silakan. Hahifu heho. Ya. Lagi yang bawahnya sekarang grup Ma. Mamimu memo. Mamimu memo. Hai, memo. Hai. Kalau ya dia hanya ada 3 huruf. Ya, yu, yo. Ya, iya, yu, iyo. Ya. Ya, yu, iyo. Hai. Sekarang yang grup Ra. Rariru rero. Rariru rero. Rariru rero. Ya, rariru rero. Rariru rero. Hai. Yang wa sekarang hanya ada 3, tapi bukan wa, wawi, wewo ya, tapi wa, o, dan n. Ya, silakan. Wa, o, wa, o, n. Wa, n. O, n. Ya, gitu ya, minasan. Jadi bunyi-bunyinya seperti itu. Hurufnya nanti belakangan. Ini bunyi-bunyinya saja. Jadi yang tadi agak khusus itu tachi, tsu. Ci dan tsu, bukan tati tu tapi tachi tsu. Kalau di itu tachi ci seperti ci apa ya? Cikarang gitu misalnya. Kalau nama tempat. Cilegon. Nah, tachi tsu seperti tsubaki gitu misalnya atau bahasa su apa ya kalau kata bahasa Indonesia pakai su agak susah ya. Ya, tsu ya. Nah, kalau hu, hahihu, bukan hahihu, bukan hutan, tapi hu. Ya, hahihu, heho. Ya, yuyo, wa, o, n. Wa, o, n. Ya, itu pelafalan saja.
Hai, sekarang kita belajar baris yang pertama. Hurufnya, kita mulai perhatikan hurufnya. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Bentuknya seperti ini ya, Minasang. Nah, kita ini dulu. Ya kita lihat sekilas. Kemudian untuk penulisan kata bahasa Jepang, untuk penulisan huruf bahasa Jepang itu dalam menulis hiragana atau katakan atau kanji, itu yang penting adalah memperhatikan urutan garis atau stroke. Jadi kita bukan mengingat huruf kemudian kita tirukan, tapi kita justru mengingat garisnya itu nulisnya bagaimana. Nah, coba kita lihat animasi berikut. Ini huruf A. 1, 2, 3. Ada 3 langkah dalam menulis huruf A. Perhatikan lagi. 1, 2, 3. Nah, urutan itu yang penting ya. 1, 2, 3. Gitu. Garis mendatar, menurun ke bawah, lengkungan, tarik ke bawah, lepas. Seperti itu. Boleh dicoba-coba di kertas, boleh, tapi nanti saja juga tidak apa-apa, kita berlatih bersama. 1, 2. 1, 2, 3. Ada 3 kali tarikan garis. Ya, ini kita hanya melihat saja ya, Minasang. Kemudian huruf I. 1, 2. Ada 2 tarikan garis. Atas ke bawah, lepas. Atas ke bawah, lepas. Lagi, atas ke bawah, lepas. Atas ke bawah, lepas. Seperti itu. Kemudian, ini hanya dilihat ya, Minasang. Belum latihan. Yang huruf U. 1 di atas, 2. 1 garis di atas, kemudian 2. Jadi ada 2 kali tarikan garis. 1, tarik ke kanan, lepas. 1, tarik ke kanan, lengkungkan, lepas. Seperti itu. Ada 2 tarikan garis. Ini U. Yang E bagaimana? Kita lihat yang E. 1 di atas, tarik garis, membentuk huruf Z, ada lengkungannya ya. 1, 2, 3. 1, seperti huruf Z ya, mirip, tapi ini yang diperhatikan adalah tarikannya. Hai, itu huruf ya, huruf E. Bentar, sekarang yang terakhir huruf O. Tarik garis ke bawah, lengkungkan, lepas. Kasih titik. Tarik garis kiri ke kanan, tarik garis bawah ke atas, atas ke bawah, lengkungkan, lepas. Kasih titik. Set. Tarik garis kiri ke kanan, tarik garis atas ke bawah, lengkungkan, kasih titik di atasnya. Ya, seperti itu. Hai, masih ada waktu nggak ya? 10 menit saja ya. Tapi coba kita latihan sedikit saja. Yang pakai komputer, yang pakai laptop, ada berapa orang? Ada? Ada ini aku. Hai. Di paling atas bar Zoom itu ada misalnya ada video ada speaker video itu kan ya, ada itu. Yang bar itu yang bar paling atas itu ada bar annotate. Kalau ini saya kelihatan nggak ya? Annotate itu diklik. Yang pakai komputer dulu ya, yang pakai komputer dan laptop. Sudah ketemu annotate? Annotate ada? Kemudian dari annotate itu ada draw, gambar, klik lagi, kemudian pilih salah satu yang paling kiri, boleh yang tipis, boleh yang tebal. Misalnya saya pilih yang tebal. Saya coba tuliskan huruf A ya. Tarik dari kiri ke kanan, tarik dari atas ke bawah, bikin lengkungan A. Seperti itu. Ya, silakan Minasang kalau yang mau komputer boleh dicoba langsung di komputer. Kalau misalnya pakai kertas juga tidak apa-apa. Tarik ke kiri ke kanan, tarik atas ke bawah, lengkungkan. Nah, ini pengenalan ya Minasang. Jadi ini hanya sekedar memberikan bayangan tentang penulisan huruf hiragana. Sudah? Ya.
Bisa nggak? Nggak muncul ya? Nggak Aku muncul? udah. Ada, tapi nggak muncul di sini, Bang. Kok bentar ya. Annotate, terus ada draw, kemudian ada garis yang paling kiri, dipilih salah satu, tuliskan, kemudian tuliskan di layar komputernya bisa. Belum bisa ya? Yang lain bagaimana? Yang lain? Belum bisa. Hai, nggak apa-apa. Sekarang yang pakai handphone, ada banyak nggak yang pakai handphone? Oh ini, siapa ini? Oh mungkin screen saya yang ini ya. Sebentar. Mestinya bisa di screen saya ini. Sekarang yang pakai handphone, ada yang pakai handphone? Ada yang pakai handphone tak? Ya. Nah, kalau yang pakai handphone itu di sudut paling kiri itu ada gambar spidol ya. Bentar, handphone saya mana ya? Di sudut paling kiri itu ada gambar pena, itu diklik, diklik. Kemudian di antara gambar pena-pena itu ada lagi ikon pena juga lagi, itu diklik lagi. Yang kedua atau yang ketiga ya? Saya nggak pegang handphone jadi. Nah itu diklik nanti Minasang bisa membuat garis-garis di layar komputer, di layar handphonenya dengan sentuhan ya, dengan jari. Kira-kira dicoba dicoret-coret apa saja di layar ini. Nah itu siapa? Lanasang. Lanasang pakai apa? Pakai komputer? Pakai handphone? Pakai Handphone HP. dia. Pakai HP. Ya. Sorry maaf. Aduh, salah. Ya, dicoba ya kita. Nggak apa-apa untuk yang bisa saja nanti kita coba lagi lain kali sambil latihan. Ini kan hanya demonstrasi ya. Bentar. Yang pertama huruf A dulu. Coba. Nah, itu sudah mulai ada garis-garis ya. Sekarang coba ikuti Agi Dasang, sudah ada garisnya. Ikuti cara penulisan saya. Tarik garis dari ini A dulu, huruf A. Tarik garis dari atas ke bawah. Bikin lengkungan A. Ya, ini bagus. Ini lumayan bagus ini. Ya, kira-kira seperti itu. Tarik garis ke kanan ke kiri, kiri ke kanan, tarik garis atas ke bawah, kemudian tarik garis melengkung, lepas. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini ya tidak apa-apa, ini masih latihan ya. Nanti diperbaiki lagi penulisannya dengan betul. Pedro Sang, hai. Oh, Pedro Sang ini masih agak keluar ya, keluar garis. Gak apa-apa. Kita coba huruf yang kedua. Supaya memudahkan, kita kasih kotak imajiner supaya tulisan kita proporsional. Kotak imajiner bujur sangkar. Sekarang saya mau nulis huruf I. Maaf, saya hapus dulu semuanya. Saya bikin kotak imajiner dulu. Ini aku ini. Nah, ya. Sekarang saya mau bikin huruf I. I ya. I. 1, tarik dari bawah atas ke bawah. 2. Nah, seperti itu. Silakan Minasang boleh pakai kotak, boleh tidak, tapi garisnya seperti itu. Ada 2. Ya. Lanasang ini yang satu lagi di sebelah sini. Nah, ini Joy sebelah sini. Satu di bawah, satu di atas gitu ya. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Hai. Kita ulangi ya. Tarik dari atas ke bawah, lepas. Tarik dari atas ke bawah, lepas. Lepasnya dikit aja, jangan panjang-panjang.
Ya, mungkin ini karena juga ya, jadi hai. Hai. Huruf I. Ya. Sudah ya, sekarang huruf Suaranya kayak. Nah, huruf I, ya, ini suaranya silakan. Ya, ini terlalu panjang ya, jangan terlalu panjang. Pendek aja, tarik sedikit, lepas. Tarik sedikit, lepas. Nah, ini Lana udah bagus. Ya, ini nggak usah terlalu panjang. Ya. Cuma ini mungkin karena device-nya juga ya, atau karena pakai jari susah. Nanti kalau pakai pensil, seperti itu cara penulisannya. Ya, saya izin hapus semua ya. Kita pindah ke huruf ketiga. U. A, I, U. Habis A, I, U. U itu tarik garis dari atas ke bawah kecil aja. Kemudian bikin seperti apa ini namanya. Nah, begitu. Silakan. 1, 2. Iya, ini ampia tusang ininya atas ke bawah. Karena nanti ada kata-kata yang mirip seperti ini. Tarik 1 garis kecil dari atas ke bawah. Kemudian buat lengkungan. Lepas. Ya. Ya. Hai, arigatou gozaimasu. Ya, nanti kita perbaiki kalau menulis pakai pensil. Hai, terakhir huruf E. Huruf E itu 1 garis di atas, bikin seperti huruf Z. Lengkung. Tapi agak balik lagi, lengkungin, lepas. Nah, ini bagus. Sarmento-san ini nih. Sarmento-san oke. Joy itu ada titiknya harusnya di sini. Ini Lana-san oke. Siapa lagi? Ini Sarmento-san mungkin titiknya enggak. Nah, ya ini bagus. Ini agak kepanjangan tapi jangan terlalu jauh. Ya. Oke. Oke. Ya. Kira-kira ingat nggak ya? Coba ya. Coba saya sebutkan hurufnya, minasang tulis hiragananya. Kalau tidak ingat tidak apa-apa. Huruf A. A. Iya, Lana oke. A. Ya. Ya, masih ada ya. Ya, ini lumayan ya. Ya. Ini tapi jumlah tarikannya sudah oke ya. Hanya bentuknya belum proporsional nih minasang, nanti harus belajar lagi. Ya, sekarang I. Sebentar, I. 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 Ya, Mbak TJ oke, Lana oke. Sarmento yang ini kebalik. Kebalik. La. Ya. Ya. Siapa ini? Agita-sang. Agita-sang agak terlalu panjang sedikit. Sarmento-sang oke. Hai. Hai. Ini mengingat-ingat saja ya. Jadi U. Sekarang U. U. Ya, Alana oke. U. Iya. Ya. Sarmento-sang oke. Hai. Yang lain yang misalnya nggak muncul garisnya di sini, silakan latihan pakai pensil, dan pensil tidak apa-apa, lebih bagus juga. Ya, bagus. Ya oke, nanti kita rapikan lagi ya tulisannya. Tapi sudah tahu stroke-nya ya, ada dua stroke. Sekarang E. Ayo, tadi yang mirip-mirip huruf Z. Z. Ya.
Nah, Sarminto-san oke, Lana-san oke, Mbak TJ oke, Agida-san oke. Hai. Hai, arigatou gozaimasu. Sudah semua belum ya? Belum. Belum? Sudah? Ada satu kayaknya yang saya lupa nih. Ada satu yang belum saya sebutkan. Aku di kertas aja nih. Ya, coba lagi. Grup huruf A itu ada apa saja tadi? A, I, U. U, E, O. A, I, U, E, O. Jadi ada satu lagi huruf O. A, I, U, E, O. Kita tulis huruf O ya. Saya izin menghapus O. A, E, I, O, U. Nggak boleh. Urutannya nggak boleh diubah. Urutannya harus A, I, U, E, A, O. I, U, E, O. Kakiku keko. Nggak boleh diacak ya. A, I, U, E, O. Ya. A, I, U, E, O. Harus seperti ini urutannya. Jadi tadi kita sudah A, I, U, E, O. Sekarang huruf O dalam bahasa Jepang. Huruf O. Tarik dari kiri ke kanan. Tarik dari atas ke bawah. Lengkungkan. Set. Kasih titik sedikit. Bukan titik, garis kecil sedikit. Tarik dari kiri ke kanan, tarik dari atas ke bawah, lengkungkan, kasih garis sedikit. Ya, ini Joy oke. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau coba? Mbak TJ oke. Coba Lana-san bagaimana? Ampiatu-san boleh ya di pinggir-pinggir di mana-mana di tempat yang kosong boleh. Ya, Ampiatu-san oke. Ininya saja jangan terlalu panjang. Hai. Hai. Ini siapa? Oke. Ya, seperti itu. Kasih kelarang. Hai. Teunian nek kerek berdut. Lana-san yang ini ya. Lana-san ini A, ini mirip A ya. Coba ya perhatikan dulu minasan. Ini A, ini O. Kita lihat perbedaannya. Kalau A itu seperti ini. Lengkungannya dia ada di luar gitu. Kalau O langsung melengkung dari tarik apa? Nah, begitu. Kemudian ada nah itu perbedaannya. Kalau A seperti ini, kalau O itu cirinya ada ininya ya, ada titik kecil, garis kecil. Jangan terlalu jauh dari ininya, dekat-dekat saja. Hai. Hai. Ya sudah. Sudah cukup kah minasan? Ampliatusang ininya bukan di sini tapi di sini. Ya, ini oke. Kalau untuk huruf O, ya, hai, ya, minasang daitai wakarimasu ka? Apakah sudah kira-kira sedikit-sedikit mengerti? Sebagian besar mengerti? Ya, saya izin untuk hapus ya. Hai. Oh, sudah lewat sedikit. Sampai di sini minasang ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah merasakan ya bagaimana pada saat waktu berbicara, pada saat belajar berbicara dan pada saat menulis hiragana. Nah, karena pertemuan kita ini cuma sedikit ya, hanya 12 kali. Nah, mungkin nanti belajar hiragana itu akan disisipkan atau akan di kelas terpisah. Nah, nanti kita
ataukan kembali. Hanya Kapija akan membantu dengan memberikan modul. Nanti diberikan modul kepada Minasang untuk latihan hiragana sendiri di rumah. Dengan cara-cara menulisnya itu nanti di post lewat WhatsApp. Mudah-mudahan bisa ada latihannya di kelas ya. Karena pertemuan kita cuma sedikit. Hai, hari ini kita sudah belajar yang pertama perkenalan diri, kalimat positif, kalimat negatif. Saya bukan jurnalis gitu misalnya kalimat negatif dan kalimat tanya siapa. Anata wa donata desu ka? Mungkin yang kalimat tanya agak-agak pada lupa ya. Anata wa donata desu ka? Kalimat tanya. Hai. Dan mengenal sedikit tentang huruf hiragana. Sampai di sini Minasang ada yang mau ditanyakan? Baik tentang tadi kalimat-kalimat maupun tentang huruf? Itu sudah cukup jelas? Soal yang itu Haji Memasite itu apa ya harus dikatakan? Haji Memaste itu kalau bahasa Indonesia kurang lebih artinya perkenalkan. Perkenalkan. Oke. Jadi konnichiwa, Haji Memaste. Selamat siang, perkenalkan. Haji Memaste. Perkenalkan, oke. Perkenalkan. Saya. Yang ini Haji Memaste. Ini perkenalkan watashi wa Rizka des, Bandung karakimashita. Haji Memaste, watashi wa Pedro desu. Pedro desu. Hai. Hai, konnichiwa Pedro-san. Yoroshiku onegaishimasu. Ya. Sudah? Hai, Timor Leste karakimashita ka? Pedro-san, Dili karakimashita ka? Dari Dili? Dili karakimashita. Dili karakimashita. Hai. Nah, jadwal selanjutnya adalah besok ya Minasang, karena ini kelas weekend, kelas akhir pekan. Besok Minggu jam 14 WIB atau jam 16 waktu Timor Leste. Kira-kira ini ada hambatan nggak kalau kelasnya jam segini? Jam 6 di Timor Leste.